Bismillahirrahmanirrahim. Naskah Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1. Mengingat sudah berakhirnya masa jabatan kepengurusan Porkabi, Majelis Pertimbangan Tinggi dan Dewan Pengurus Pusat Porkabi hingga tidak lagi memiliki legitimasi atau legal standing. Untuk menjalankan roda organisasi, maka anggota, pendiri, pengurus, penyelamat Porkabi dibentuk dalam rangka menjalankan roda organisasi. 2. Forum Kedaulatan Anggota Porkabi dan Penyelamat Porkabi berwenang menyelenggarakan musyawarah besar atau mubes Porkabi kelima dengan membentuk kepanitiaan. 3. Forum Kedaulatan Porkabi membuat kebijakan dengan membuat surat keputusan atau SK untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan DPD dan dapat membentuk DPD yang belum terbentuk. Yang keempat, Dewan Pimpinan Daerah yang telah diperpanjang dapat memberikan surat keputusan atau SK kepengurusan DPC yang belum terbentuk agar dapat mengikuti mubes Porkabi kelima secara legal. Jakarta, 6 Januari 2021. Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi, disingkat PKA P3F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Silakan abang-abang duduk. Untuk media yang akan bertanya nanti ya. Jadi sekarang saya memberikan sepatah kata sambutan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang-abang yang saya banggakan, para pejuang Porkabi, terdiri dari berbagai tingkatan se-Jabodetabek, yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih. Kita wajib panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini di Jalan Raya Ceger nomor 33 di kediaman saya. Abang-abang yang saya banggakan, hari ini kita sudah mendeklarasikan. Artinya mendeklarasikan adalah menyatakan sikap
Kenapa kita menyatakan sikap? Karena ada sebab dan akibat. Sehingga kita harus menyatakan sikap. Saya ilustrasikan, saya gambarkan, saya analogikan. Kalau ibarat kita ini sholat, tuntunan kita adalah Al-Quran dan hadis. Betul apa tidak? Sebagai umat Islam, kitab suci kita Al-Quran dan hadis. Saya ilustrasikan, kalau sholat tidak wudu, sah nggak? Tidak sah. Sepakat ya? Tidak sah kalau sholat. Terus kalau imamnya tidak wudu terus memimpin sholat, sah nggak? Tidak. Itu dari sisi agama. Kemudian dari sisi organisasi, abang-abang sekalian, saya ingin jelaskan kepada abang-abang, berdasarkan undang-undang tentang organisasi, ada yang tahu nggak nomor undang-undang organisasi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nomor 17 2017, bahwa setiap organisasi masyarakat harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau disingkat AD, dan juga harus ada anggaran rumah tangga, ya, harus ada anggaran rumah tangga. Nah, ini juga kita ibaratkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah sebagai kitab suci, pedoman. Kemudian abang, kita harus paham bahwa setiap organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau organisasi tidak mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, abang jangan ikutin. Itu organisasi abal-abal. Nah, kita sepakat. Porkabi punya nggak anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Punya ya. Makanya kalau Porkabi punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus dan wajib kita pedomani, karena kita anggap seperti Al-Quran dan hadis. Anggaran dasarnya itu Al-Quran lah. Kemudian anggaran rumah tangganya Al-Hadis. Saya ilustrasikan lagi begini. Kalau ada pimpinan ormas tidak menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bisa terlaksana, wajib kita ikuti apa tidak? Ya. Karena kita sepakati anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah jadi pedoman dasar. Nah, sekarang kalau itu dilanggar, bisa nggak? Saya ilustrasikan lagi. Kita ini Porkabi yang dibangun tahun 2001, tanggal bulan April. Kita membangun sama-sama Porkabi. Ibaratnya Porkabi ini adalah rumah besar. Porkabi ini rumah besar. Kita bangun sama-sama. Kemudian kita tunjuk, ya, beberapa orang untuk mengelola rumah besar ini. Kemudian rumah besar ini selama 5 tahun tidak dirawat. Gentengnya pada bocor, siku-sikunya dimakan rayap, dimakan rengas. Kira-kira kita sebagai orang yang membangun Porkabi, kalau itu tidak dilaksanakan rehabilitasi dan lain sebagainya, rela nggak? Nggak rela ya. Jadi makanya itulah abang-abang sekalian, kita berkumpul di sini dalam rangka memperbaiki rumah yang sudah ropok, rumah yang sudah sudah rusak, sudah lapuk. Abang-abang sekalian, tadi kita deklarasikan namanya Forum Kedaulatan Anggota Pengurus Pendiri Penyelamat Porkabi. Ini udah 3 kali ganti nama nih abang-abang sekalian. Yang pertama Presidium Dewan Penyelamat. Yang kedua Dewan Penyelamat, Forum Dewan Penyelamat.
Nah, ini yang terakhir. Ini sudah berdasarkan kajian-kajian. Ya, kita sudah kaji berdasarkan kajian-kajian yang kita minimize akibat dan efek hukumnya. Supaya abang-abang paham, organisasi, politik dan lain sebagainya, kalau terjadi masalah, masalahnya masalah perdata, bukan masalah pidana. Abang tahu masalah perdata? Masalah perdata adalah misalnya sengketa rumah, perceraian, dan lain sebagainya. Itu perkaranya perkara perdata ini. Jadi nggak ada yang bisa dihukum. Satu lagi, kalau pidana apa? Coba contohnya, bawa lari bini orang, ya, maling, bunuh orang, nembak orang, itu pidana. Nah, itu yang bisa dihukum. Kalau perdata, paling sialnya kalau ada gugatan, ya, kita paling disuruh ganti nama. Betul atau tidak? Ya. Kalau ganti nama, pakai apa nama kira-kira? Namanya kira-kira apa yang pas? Ini kita hitung efek-efeknya, kita hitung akibat-akibatnya, kita hitung apa namanya kemungkinan-kemungkinannya. Ada yang bilang Porkabi Perjuangan, tapi kalau saya tidak setuju. Saya tidak setuju kita mendirikan Porkabi Perjuangan. Kita ini Porkabi, betul atau tidak? Kita, nama kita tetap Porkabi. Setuju? Kalau nanti ada gugatan, kita tinggal ganti huruf aja. Dia kan Porkabi, kita Porkabe. Setuju? Tapi Porkabi juga justru kita B itu kan Betawi. Ya. Jadi kita tetap menggunakan nama Porkabi. Cuma kita ganti belakangnya Porkabi. Betul? Setuju ya? Kalau saya nggak setuju dengan Porkabi Perjuangan, kayak PDI gitu, nggak setuju saya. Itu kalau ada efek hukum. Tapi saya udah koordinasi dengan penasehat spiritual saya, Bang Bari mana? Nah itu Bang Bari, Bang Haji katanya nggak bakalan dia berani gugat-gugat. Kalau gugatan seperti itu abang-abang, makanya abang-abang jangan takut. Kalau ada yang takut sekarang mendingan pulang sekarang. Takbir! Takut nggak? Takbir! Takbir! Kalau ada yang takut pulang sekarang. Jangan sampai nanti di belakang hari gua diajak-ajak, dipaksa sama Haji Iwan. Demi Allah saya nggak pernah maksa. Atau dipaksa sama Bang Sarip, abang-abang nggak pernah. Apa? Ini bukan apa pernah saya maksa? Nggak pernah saya maksa. Justru saya diminta untuk menyelamatkan Porkabi. Gitu. Jadi abang-abang nggak usah takut. Ya. Jangan cemen. Kita ini realistis. Kita ini juga orang ngerti hukum. Ya. Abang-abang sekalian hadirin yang berbahagia. Konkretnya, kenapa kita mengadakan P3 PKA P3F? Karena itu tadi sebab akibatnya. Ada beberapa masalah yang dilanggar oleh DPP Porkabi. Ini sekalian konferensi pers ya. Ada beberapa masalah, saya sebutkan hanya 2 masalah yang fatal. Yang pertama, rangkap jabatan Ketua MPT dan Ketua Umum DPP Porkabi yang diharamkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar anggaran rumah tangga itu belum diselaraskan atau belum diamandemen. Setuju? Nah, itu sampai sekarang tidak ada penyelarasan dengan rangkap jabatan ini. Akibatnya apa? Akibatnya legitimasi abang kita itu tidak legitimit. Bukan tidak saya, tidak legitimit. Nah, waktu itu saya ikut mubes keempat. Saya waktu itu sebagai sekretaris steering committee. Waktu itu Aditya ditugaskan untuk penyelarasan atau amandemen atau perbaikan atau penyesuaian. Tapi sampai saat ini tidak pernah disesuaikan. Ini pelanggaran yang menurut kita berat. Yang kedua adalah
pemberhentian sementara atau istilah kerennya penggantian antar waktu. Tidak tanggung-tanggung yang diberhentikan 54 orang. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, Porkabi, kalau mekanisme pemberhentian orang, kalau anggota itu salah, ada mekanismenya. Ditegur dulu, dipanggil dulu, dikasih peringatan, ini baru diberhentikan kalau memang terbukti kenyataannya salah atau terbukti misalnya membawa lari bini orang dulu dan jadi seperti itu abang-abang sekalian. Jadi konkretnya seperti itu dan banyak lagi alasan-alasan lainnya. Misalnya pembentukan badan otonom, ya, pembentukan badan otonom yang memang belum ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Satu, lainnya lagi kan mestinya setiap provinsi ada perwakilan. Ada apa namanya Bang Adit? Ada perwakilan di setiap provinsi. Ini tidak dilakukan. Ada koordinator wilayah. Waktu zaman saya dengan Bang Murdani, Bang Haji Sarip Sekjen, itu wilayah DKI kita bentuk koordinator, Bang Haji Aliudi. Walaupun tidak terlaksana. Kenapa harus kita bentuk? Supaya memudahkan Sekjen itu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di wilayah. Barangkali itu abang-abang sekalian yang bisa saya sampaikan, dan ini sekaligus juga konferensi pers, ya. Jadi jangan dipelintir-pelintir nih. Kita ini hanya ingin menyelamatkan. Bagaimana kalau ada dari pihak sana? Pihak sana itu kan sekarang udah demisioner, udah habis masalah. Habisnya sejak Februari 2020 habis. Jadi udah telat berapa? Setahun ya. Ya memang di sana sih ada klausul sampai mubes. Nah kalau mubesnya ntar kalau umpamanya ambil lindung bebulu gimana? Jadi makanya itulah. Jadi ada pasal karet itu di PAW ya, di PAW. Jadi makanya kita tidak setuju dan kita juga tidak kita juga tetap hormat sama Bang Haji Nahrawi. Saya sangat hormat dengan Bang Haji Nahrawi karena beliau juga sudah membimbing kita. Cuman memang ya orang-orang mungkin yang di terdekatnya yang tidak mengingatkan beliau. Gitu. Nah kemudian bagaimana kalau ada rekonsiliasi? Sebelum kita mendeklarasikan, kita sudah buka peluang untuk rekonsiliasi. Cuman memang harus ada 3 syarat. Yang pertama, syarat untuk kita rekonsiliasi, yang pertama adalah dianulir PAW, dibatalkan PAW. Yang kedua, panitia mubes kita gabung bersama. Ya. Yang ketiga, Majelis Pertimbangan Tinggi dan Majelis dan Ketua Umum DPP Porkabi dipilih. Itu. Tapi sampai saat ini tidak direspon. Tidak direspon. Ya, dengan tidak diresponnya itu berarti memang beliau itu ya tidak ingin rekonsiliasi dengan kita. Dan saya mendapat mandat, insya Allah akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa sih tugas dari ketua forum? Oh ya, jelas. Saya diangkat sebagai ketua forum. Penyelamat forum kedaulatan anggota, pendiri dan pengurus penyelamat Porkabi. Kemudian sekretarisnya Bang Haji Abdul Ghani. Beliau sekarang ini sedang berhalangan, sedang sakit, tapi beliau barusan telepon saya, dia tetap menyatakan lanjut walaupun tidak ada saya. Tugas kita adalah menghantar, ya, menghantar kawan-kawan ini, anggota Porkabi ini sampai terbentuknya DPP Porkabi dengan membentuk panitia. Itu tugas kita. Satu, yang kedua tugas kita apa lagi? Tugas kita adalah memperpanjang
DPD yang sudah habis masa baktinya dan membentuk DPD yang belum terbentuk, embrionya sudah pada hadir. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.